Vina Meliana dan rekan saya Syafira Tani Caniago. Pada presentasi kali ini kami akan membahas topik transforming advocates into the face of your brand. Nah, di era digital sekarang ini brand itu bukan cuma soal logo aja atau iklan, tapi juga soal manusia di balik brand tersebut. Banyak perusahaan mulai sadar kalau misalnya karyawan dan konsumen itu bisa jadi representasi yang paling kuat untuk membangun citra merek. Nah, dari situ muncul konsep brand advocates yang akan kami bahas hari ini. Next. Di slide ini kita bisa lihat kalau misalnya strategi marketing yang sekarang itu mulai berubah. Kalau dulu perusahaannya fokus pada iklan besar dan promosi sekarang, justru interaksi yang otentik itu lebih penting. Nah, audiens sekarang juga lebih percaya pengalaman nyata dibandingkan iklan formal. Karena itu perusahaan mulai menjadikan karyawan sebagai wadah brand mereka sendiri. Selain itu juga storytelling juga jadi senjata paling penting untuk membangun loyalitas dan kepercayaan konsumen. Jadi marketing modern itu lebih humanis dan dekat secara emosional. Di sini ada human economy yang menjelaskan kalau misalnya di ekonomi digital kali itu manusia lebih penting dibanding sekadar logo perusahaan. Contohnya perusahaan Nike dan juga Colin Kaepernick yang berhasil meningkatkan engagement dan nilai brand karena membawa isu sosial yang relevan. Lalu ada juga Budweiser yang memakai storytelling emosional sehingga pesan brandnya itu terasa lebih relate ke audience. Artinya si perusahaan ini yang bisa menunjukkan sisi manusiawi biasanya lebih mudah membangun koneksi dengan konsumennya. Next. Di sini ada kasus yang membahas kegagalan Starbucks pada tahun 2017 saat meluncurkan Unicorn Frappuccino. Nah, produk ini tuh viral tapi justru memunculkan banyak kritik dari karyawan di Reddit dan media sosial karena proses pembuatannya itu terlalu rumit dan juga membebani si pekerja. Masalah utamanya adalah si Starbucks ini belum memiliki sistem employee advocacy yang baik. Jadi suara dan keluhan karyawan itu tidak tersalurkan secara internal. Akhirnya brand ini tuh dikritik dan bocor ke publik dan mempengaruhi citra brandnya mereka. Next. Nah, kalau misalnya sebelumnya itu contoh global, sekarang itu kita masuk ke contoh lokalnya, yaitu di Garuda Indonesia. Kasus ini tuh terjadi pada seorang pilot yang membongkar dugaan penyelundupan Harley Davidson dan Brompton pada tahun 2019. Dampaknya itu cukup besar karena memperlihatkan lemahnya komunikasi internal perusahaan. Karyawan juga jadi merasa tidak punya ruang aman untuk menyampaikan kekhawatiran secara internal, sehingga masalah akhirnya tersebar ke publik. Dari kasus ini tuh menunjukkan kalau misalnya si reputasi perusahaan itu bisa rusak bukan cuma karena faktor eksternal aja, tapi juga karena budaya internal yang kurang sehat. Next. Nah, maka dari itu kami mengatasi masalah tersebut menggunakan framework 3-step management intervention. Langkah pertama adalah diagnosis, yaitu mengidentifikasi akar masalah dalam budaya organisasi dan komunikasi internal. Langkah keduanya yaitu develop, yaitu merancang solusi seperti platform advocacy dan pendekatan tools not rules. Lalu langkah terakhir yaitu implement, menjalankan program dan mengevaluasinya menggunakan indikator KPI. Untuk tahap pertamanya, yaitu masalah utama Garuda Indonesia adalah rendahnya psychological safety. Karyawan merasa tidak aman untuk berbicara secara internal karena takut konsekuensi atau tekanan organisasi. Akibatnya, banyak kritik justru disampaikan lewat media sosial atau whistleblowing eksternal. Menurut Edmondson, tahun 2019, organisasi dengan psychological safety rendah cenderung mengalami kebocoran informasi yang lebih merusak di ruang publik. Di tahap kedua, perusahaan perlu membuat solusi yang lebih terbuka dan modern. Pertama, mereka menyediakan platform resmi untuk employee advokasi agar komunikasi lebih terarah. Kedua, menerapkan konsep tools not rules, jadi perusahaan tidak hanya melarang karyawan berbicara di media sosial, tapi memberi panduan dan template komunikasi yang jelas. Lalu yang ketiga, memperkuat sistem whistleblowing anonim agar karyawan punya jalur aman untuk melapor sesuai prinsip good corporate governance. Nah, untuk implementasinya dibagi menjadi 3 tahap. Yang tahap pertama itu adalah 30 hari pertama fokus mengidentifikasi karyawan yang aktif dan positif di media sosial. Lalu untuk 90 hari dilakukan peluncuran versi beta ke kelompok kecil sebagai pilot project. Setelah itu, dalam 6 bulan, program mulai diterapkan ke seluruh karyawan dengan dukungan penuh dari manajemen perusahaan. Nah, keberhasilan program ini harus diukur dengan KPI yang jelas. Contohnya, target peningkatan jumlah karyawan terdaftar sebesar 35%, lalu peningkatan impresi digital hingga 300%, dan sentimen positif minimal naik sebesar 25%. Evaluasi ini dilakukan secara berkala setiap kuartal agar perusahaan bisa melihat efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Namun, implementasi di konsep ini, kalau di Indonesia tidak bisa disamakan langsung dengan negara barat. Menurut kami, Carlos Gil terlalu berfokus pada konteks Amerika yang budaya organisasi lebih terbuka. Sedangkan di Indonesia itu masih ada budaya high power distance, jadi karyawan cenderung segan mengkritik atasan. Selain itu, juga ada risiko hukum seperti UU ITE yang membuat orang lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi sensitif. Jadi, pendekatan tools not rules itu memang menarik, tapi penerapannya di Indonesia perlu penyesuaian budaya dan regulasi.
Jadi kesimpulannya, di era digital saat ini, brand tidak lagi dibangun hanya lewat iklan, tapi juga lewat manusia di dalamnya. Perusahaan yang mampu membangun budaya komunikasi sehat dan employee advokasi yang baik akan lebih dipercaya publik. Maka dari itu, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas